Wacana akuisisi kapal induk oleh Indonesia kembali mencuat dan langsung mengundang perhatian publik serta pengamat pertahanan. Kapal induk memang kerap dianggap sebagai simbol kekuatan laut tertinggi sebuah negara, mencerminkan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan laut keluar batas wilayah nasional. Namun untuk negara seperti Indonesia, ambisi ini tidak semudah sekedar membeli kapal. Diperlukan kesiapan dalam segala aspek, mulai dari infrastruktur pelabuhan, sistem logistik, hingga SDM yang benar-benar memahami cara operasional kapal induk secara profesional dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pengoperasian kapal induk adalah tantangan besar yang sangat kompleks. Negara kepulauan ini memang memiliki wilayah laut yang sangat luas, tetapi pengelolaan armada yang ada masih menghadapi banyak kendala. Jika Indonesia hendak memiliki kapal induk, maka kesiapan sistem pendukung dan interoperabilitas antar matra harus menjadi prioritas utama. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, kapal induk hanya akan menjadi aset mahal yang tidak efisien. Oleh karena itu, mimpi kapal induk harus disikapi dengan hati-hati dan juga realistis agar tidak menjadi beban di masa yang akan datang. Salah satu aspek penting yang sering luput dari perhatian publik adalah tantangan pasca akuisisi. Mengoperasikan kapal induk tentu jauh lebih rumit dibandingkan dengan kapal frigat ataupun korvet. Dibutuhkan sistem pendukung teknis dan juga logistik yang jauh lebih besar dan sangat kompleks. Belum lagi urusan awak kapal, pelatihan pilot jet tempur berbasis laut, serta keterpaduan antar satuan laut dan udara. Indonesia perlu menilai apakah struktur pertahanannya sudah siap menghadapi beban besar yang datang seiring pengoperasian kapal induk. Faktor anggaran juga menjadi kendala serius dalam wacana ini. Walaupun saat ini anggaran Kementerian Pertahanan merupakan yang tertinggi di antara kementerian lain, tidak ada jaminan bahwa tren ini akan bertahan dalam jangka panjang. Fluktuasi fiskal nasional bisa menyebabkan program besar seperti ini terhambat di tengah jalan. Investasi terhadap kapal induk bukan hanya pada tahap awal pembelian, melainkan pada biaya operasional, pemeliharaan, modernisasi, dan pelatihan berkelanjutan. Tanpa komitmen anggaran jangka panjang, kapal induk hanya akan menjadi proyek yang setengah matang. Situasi kesiapan alutsista TNI Angkatan Laut pun masih menjadi tantangan tersendiri. Dalam laporan resmi kepada Komisi 1 DPR, terungkap bahwa kesiapan kapal perang TNI Angkatan Laut saat ini hanya mencapai 60,93%. Ini berarti lebih sepertiga kapal tidak dalam kondisi yang siap tempur. Jika kondisi kapal existing saja masih belum optimal, maka menambah beban operasional berupa kapal induk justru dapat memperburuk kondisi yang ada. Kapal induk seharusnya memperkuat kemampuan, bukan menambah beban yang belum tentu bisa dipikul. Data yang ada menyebutkan bahwa TNI Angkatan Laut saat ini memiliki sekitar 165 hingga 180 kapal utama dan 130 kapal tambahan yang beroperasi di Lantamal. Dengan angka kesiapan sekitar 60%, maka hanya sebagian kecil dari armada yang benar-benar bisa menjalankan operasi secara penuh. Ini menunjukkan perlunya revitalisasi armada sebelum melangkah ke proyek yang lebih besar seperti kapal induk. Jika armada utama saja belum dalam kondisi prima, maka akan lebih bijak untuk fokus pada pemeliharaan dan peningkatan terlebih dahulu. Selain kesiapan teknis, faktor usia kapal induk yang akan diakuisisi juga perlu diperhatikan. Informasi yang beredar menyebut bahwa kapal induk yang diincar Indonesia adalah kapal bekas pakai negara lain. Ini menimbulkan risiko tambahan seperti kerusakan struktural, ketersediaan suku cadang, dan kebutuhan modernisasi sistem senjata serta elektronik. Negara-negara lain yang pernah mengakuisisi kapal induk bekas sering menghadapi lonjakan biaya perawatan yang sangatlah tidak terduga. Bahkan beberapa di antaranya pada akhirnya memutuskan untuk membatalkan pengoperasian dan hanya mangkrak di pelabuhan. Pengalaman sejumlah negara telah membuktikan bahwa kapal induk bekas bisa menjadi jebakan anggaran. Biaya perbaikannya seringkali melebihi biaya akuisisi awal. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi kapal induk juga menjadi masalah. Indonesia harus menghitung ulang apakah investasi terhadap kapal bekas ini benar-benar sepadan dengan nilai strategis yang akan diberikan. Jangan sampai semangat nasionalisme mengalahkan pertimbangan teknis dan efisiensi jangka panjang yang seharusnya menjadi dasar utama dalam akuisisi alutsista. Jika Indonesia memang serius mengoperasikan kapal induk, maka pembentukan gugus tempur khusus mutlak juga diperlukan. Kapal induk tidak bisa berlayar sendirian. Ia membutuhkan kapal pengawal seperti destroyer, frigat, kapal logistik hingga kapal penyapu ranjau. Selain itu, keberadaan kapal selam sebagai unsur pelindung bawah laut juga menjadi sangat penting. Semua elemen ini harus bekerja dalam koordinasi tingkat tinggi sebagai satu kesatuan armada tempur yang mampu melindungi dan mendukung kapal induk selama beroperasi.
Gugus tempur kapal induk idealnya mencakup elemen laut dan udara yang memang saling terintegrasi. Misalnya keberadaan jet tempur berbasis kapal induk memerlukan pelatihan pilot khusus, sistem radar canggih, serta kemampuan perawatan di tengah laut. Tanpa kesiapan elemen-elemen ini, kapal induk hanya akan menjadi sasaran empuk dalam konflik modern. Satu rudal anti kapal canggih saja bisa membuat kapal induk lumpuh jika tidak dilindungi dengan sistem pertahanan berlapis dan peringatan deteksi dini yang memadai. Sehingga, ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal kerentanan. Salah satu tantangan logistik yang nyata yang saat ini masih dihadapi TNI Angkatan Laut adalah persoalan bahan bakar. Tercatat, hingga kini TNI Angkatan Laut masih memiliki tunggakan utang bahan bakar kepada pihak Pertamina sebesar 3,2 triliun rupiah. Jumlah ini mencerminkan tidak hanya kendala keuangan, tetapi juga kurangnya perencanaan logistik yang matang. Dalam kondisi seperti ini, membayangkan operasional kapal induk yang membutuhkan suplai bahan bakar dalam jumlah yang sangat besar selama berbulan-bulan di laut menjadi sangat tidak realistis tanpa adanya pembenahan manajemen keuangan dan juga logistik secara menyeluruh. Kapal induk dengan ukurannya yang besar dan kebutuhan operasionalnya yang kompleks memerlukan dukungan penuh dari seluruh komponen pertahanan negara, mencakup pemeliharaan rutin, pasokan suku cadang, pelatihan kru secara terus-menerus, serta sistem komunikasi dan komando yang kuat. Semua ini akan menjadi sia-sia jika pemerintah tidak memiliki komitmen jangka panjang terhadap keberlangsungan program. Hal ini menjadi penting agar kapal induk tidak berubah menjadi monumen terapung yang hanya memberi kesan kuat tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Para pengambil kebijakan dan pemimpin militer harus mampu melihat secara menyeluruh konsekuensi dari akuisisi kapal induk. Strategi penggunaannya harus jelas, apakah untuk pertahanan, penangkal regional, atau proyeksi kekuatan ke luar negeri. Tanpa doktrin operasional yang jelas, kapal induk hanya akan menjadi aset yang salah tempat. Salah satu kemampuan industri pertahanan nasional juga perlu ditingkatkan untuk mendukung pemeliharaan dan modifikasi kapal induk di dalam negeri agar ketergantungan pada negara lain bisa diminimalisir. Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain yang sukses dan juga gagal dalam mengoperasikan kapal induk. Negara seperti India misalnya, saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam pengoperasian kapal induk bekas dari Rusia. Sementara Cina telah berhasil membangun kapalnya sendiri setelah proses panjang belajar dari kapal induk Liaoning. Indonesia perlu menentukan model pembangunan kekuatan lautnya. Apakah ingin menjadi kekuatan regional berbasis kapal induk atau fokus pada armada seimbang yang lebih fleksibel dan hemat biaya? Pengoperasian kapal induk juga memerlukan keterlibatan antar matra. TNI Angkatan Udara harus bisa berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut untuk mendukung operasi udara berbasis laut. Perlu ada pelatihan bersama, integrasi sistem senjata, dan koordinasi doktrin pertahanan yang menyeluruh. Jika tidak ada sinergi antar matra, kapal induk akan kehilangan potensi maksimalnya. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan dan lembaga terkait seperti Bappenas dan Kementerian Keuangan harus ikut terlibat dalam memastikan keberlanjutan program secara finansial dan kebijakan lintas sektor. Pada akhirnya, masyarakat dan pemimpin bangsa ini harus menimbang keputusan akuisisi kapal induk dengan kepala dingin. Euforia memiliki kapal induk mungkin akan memancing kebanggaan sesaat, tetapi nilai strategis sejati hanya akan terlihat jika kapal tersebut mampu beroperasi secara efektif. Kapal induk seharusnya bukan hanya simbol kekuatan, tetapi alat pertahanan yang benar-benar siap tempur. Oleh karena itu, refleksi mendalam, penilaian objektif, serta perencanaan matang adalah kunci agar proyek besar ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi pertahanan nasional. Nah, bagaimana menurut kalian?